Beberapa hari terakhir ini ada satu yang menjadi sorotan utama di tengah media kita dan di tengah publik, yaitu terkait dengan RUU TNI yang direvisi dalam rangka kebutuhan organisasi dan juga keinginan Presiden Prabowo Subianto yang ingin menempatkan personil TNI di beberapa lembaga negara lainnya setelah dalam undang-undang sebelumnya, undang-undang TNI, diatur ada sekitar 10 lembaga negara yang bisa ditempati oleh TNI aktif. Dan sekarang direncanakan menjadi 15 lembaga negara yang bisa ditempati oleh TNI aktif. Selain RUU TNI, ada juga yang disorot oleh publik, yaitu kenaikan pangkat untuk saudara Mayor Teddy yang menjadi Seskap saat ini, yang sebelumnya menjadi ajudan Pak Prabowo Subianto, dan naik setingkat menjadi Letnan Kolonel. Kenaikan pangkat tersebut banyak dikritik oleh berbagai pihak karena dianggap sebagai sebuah kenaikan pangkat yang tidak wajar atau luar biasa. Dan yang menarik dari semua ini adalah tanggapan dari Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, Bapak Jenderal Maruli Simanjuntak, yang dengan nada tegas, ya memang tentara harus keras, harus tegas, nggak bisa lembek-lembek juga. Soal nada bicara Pak Maruli, saya pikir adalah sesuatu yang normatif saja seorang tentara, tegas, keras bicara ya. Tetapi memang ada nada kalimat yang kurang patut disampaikan dan itu cenderung mengumpat kepada rakyat, yaitu dengan kata otak kampungan. Beliau mengatakan bahwa pihak-pihak yang mengkritik tentang kenaikan pangkat Teddy dan RUU TNI ini dianggap otak kampungan. Memang itu sangat kita sayangkan, tetapi kalau soal nada bicara biasa itu. Dalam tentara apalagi orang Batak biasa itu keras suaranya. Tetapi pemilihan kalimat mestinya tetap harus dalam norma-norma etika kepatutan. Baik, kita bicara tentang RUU TNI yang kabarnya akan memasukkan 15 lembaga negara yang bisa diduduki oleh TNI aktif. Saya bacakan. Yang pertama, kantor bidang Polkam. Perlu, memang ini perlu. Karena ini terkait dengan politik dan keamanan Polkam. Yang kedua, pertahanan negara. Sangat perlu karena ini terkait pertahanan negara ya, di Kementerian Pertahanan. Sekretaris militer, namanya saja sudah sesmil, sekretaris militer ya tentu pasti akan militer. Boleh. Intelijen negara, betul sekali sangat dibutuhkan karena di intelijen negara dibutuhkan juga personil-personil dari TNI selain dari kepolisian, dari sipil, di sana kan dicampur semua. Jadi TNI di sana boleh di Badan Intelijen Negara. Di Sandi Negara juga, BSN, sangat perlu. Lemhanas, apalagi namanya juga Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional, ya sangat dibutuhkan. Wantanas, Dewan Pertahanan Nasional, juga sangat dibutuhkan, ya. SAR nasional sangat dibutuhkan juga untuk koordinasi bagaimana SAR ini bisa bekerja cepat mengkoordinasikan lintas lembaga ketika dibutuhkan. Narkotik nasional BNN juga sangat dibutuhkan personil TNI di sini karena memang dunia narkotik ini bisa melibatkan oknum-oknum atau membackup oknum-oknum TNI, jadi bisa dipukul oleh TNI juga ya. Mahkamah Agung, ya perlu memang di Mahkamah Agung ada karena ini terkait dengan pengadilan terhadap militer. Itu 10 lembaga negara yang tadinya sudah diduduki oleh prajurit TNI aktif. Dan akan ditambahkan BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Posisinya memang menurut saya antara perlu tidak perlu karena ini penanggulangan bencana, tetapi untuk menjalin lancarnya koordinasi lintas lembaga ketika dibutuhkan penanggulangan bencana yang melibatkan TNI memang menjadi perlu. Secara pribadi saya mengatakan di sini juga boleh. Ini pendapat pribadi saya, ya pendapat pribadi saya tidak terkait dengan partai atau lembaga atau apapun. Ini pribadi saya. BNPT, penanggulangan teroris, menurut saya agak jamak ketika tentara dimasukkan di BNPT ini memang agak membuat rancu karena BNPT ini dimasukkan dalam ranah teroris, penanggulangan teroris ya, penegakan hukum. Nah, ketika masuk tentara di sana memang penanggulangan teroris ini akan semakin bagus
Tetapi jangan sampai dianggap bahwa TNI terlibat masuk ke ranah hukum sipil, karena penanggulangan teroris masih menggunakan hukum sipil. Ya, jadi ini perlu dikaji, tetapi menurut pendapat saya boleh-boleh saja di sana. Keamanan laut, ya jelas Bakamla selama ini menurut saya sudah banyak TNI kok di sana. Terus Kejaksaan Agung. Nah, ini saya yang agak bertanya-tanya, apa fungsi dari personil TNI di Kejaksaan Agung? Karena Kejaksaan Agung ini melaksanakan sebagai pengacara negara, sebagai penuntut negara, melaksanakan hukum sipil. Karena militer hukumnya terpisah, ada auditor militer, ada polisi militer, dan terpisah dari ranah hukum Kejaksaan Agung. Jadi agak janggal bagi saya ketika di Kejaksaan Agung itu ada personil TNI aktif. Dan ini perlu dikaji. Ini pemahaman saya, menurut saya ini tidak perlu, karena Kejaksaan Agung ini menangani ranah hukum sipil, ya. Jadi karena hukum militer terpisah, maka tidak perlu ada personil TNI di Kejaksaan Agung. Di Kelautan dan Perikanan, ya ini tentu perlu, karena untuk melakukan koordinasi dengan Bakamla, dengan TNI Angkatan Laut segala macam, karena menyangkut laut. Menurut saya ini, jadi yang dari 15 rencana ini yang saya paling agak bertanya-tanya adalah posisi TNI aktif di Kejaksaan Agung itu untuk apa? Karena Kejaksaan Agung ranahnya hukum sipil. Sementara militer punya hukum sendiri, punya pengadilan sendiri, punya jaksa sendiri, punya auditor sendiri. Jadi agak janggal ketika Kejaksaan Agung itu ada personil TNI aktif. Dari 15 yang diusulkan, menurut saya hanya Kejaksaan Agung yang patut dikaji ulang, karena posisinya tidak perlu banget. Dan kembali soal TNI, bagaimana dengan kenaikan pangkat TNI? Saya pikir ini memang adalah kewenangan TNI. Karena ada kenaikan pangkat luar biasa. Kalau itu menimbulkan kecemburuan, ya itu biarlah di internal TNI saja. Ya, tetapi ada juga norma-norma dan etika-etika serta prosedur yang harus dilakukan secara benar oleh jajaran lembaga TNI soal kenaikan pangkat, supaya tidak menimbulkan kecemburuan di antara prajurit yang juga banyak yang telah melakukan kerja-kerja untuk pertahanan negara, mungkin belum mengalami kenaikan pangkat. Dan ya ini pendapat pribadi saya berharap bahwa TNI kita akan tetap kokoh, fokus kepada pertahanan negara dan menghabisi semua akar-akar separatisme. Papua masih bergolak terus dan sampai sekarang belum tuntas. Ini harus menjadi tugas berat TNI dan kepolisian juga. Dan sekali lagi harapan saya bahwa RUU TNI ke depan ini bisa tetap membuat TNI fokus soal pertahanan negara dan kedaulatan negara dan tidak terlalu jauh masuk ke ranah sipil. Salam dari saya, Ferdinand Hutahayan.